Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safitriania dengan 2018-710-241. Nah, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yang berjudul Ethic Check Question and the Method of Ethical Reasoning. Saya akan menjelaskan definisi etik. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dihadapkan dalam dilema dan moral. Nah, keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan menghasilkan yang berdampak kepada orang lain. Nah, istilah dari etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya watak atau suatu kebiasaan. Dalam bahasa sehari-hari kita juga sering menyebutnya dengan etiket, yang berarti cara bergaul atau cara berperilaku yang baik, yang sering juga disebut dengan sopan santun. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi pengambilan keputusan etis. Nah, para setiap individu dalam organisasi membuat keputusan, yang artinya mereka membuat pilihan-pilihan dari dua alternatif atau lebih dengan teori-teori pengambilan keputusan bersangkutan dengan masalah bagaimana pilihan-pilihan semacam yang akan dibuat. Ada beberapa definisi dari beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Davis pada tahun 1988, keputusan adalah hasil dari pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Keputusan dibuat untuk menghadapi masalah-masalah atau kesalahan yang terjadi terhadap rencana yang telah digarisbawahi atau menyimpang serius terhadap rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Xiaoqian pada tahun 1996 menyatakan pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah dalam mengumpulkan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi di ethics check question. Untuk yang pertama, membantu untuk mengambil keputusan yang benar pada saat menghadapi dilema etis. Untuk yang kedua, menuntun dalam penerapan pola perilaku yang benar sehingga mengarah pada pembentukan kebiasaan yang baik. Berikut adalah contoh situasi yang seringkali memunculkan dilema. Yang pertama adalah loyalitas ganda. Banyak orang merasa memiliki kewajiban untuk mempromosikan kepentingan dari kelompok atau teman khususnya. Ini dapat terjadi tidak etis ketika meluas ke memastikan bahwa keuntungan untuk kelompok atau individu khusus dengan mengorbankan kelompok atau individu lainnya. Lalu penyembunyian. Kita semua seringkali menghindari memberikan umpan balik yang negatif atau mengungkapkan pendapat yang orang lain tidak suka, karena tidak peduli tentang perasaan orang atau kita tidak ingin menyinggung perasaan orang lain. Berikut adalah contoh-contohnya. Sekian dari saya, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kemal Imaduddin dengan NIM 480. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 pertanyaan dalam The Ethics Check Questions. Itu yang pertama adalah, is it legal? Nah, legal yang di sini dimaksud itu adalah memperhatikan standar yang telah ada, yaitu menyangkut hukum atau perundang-undangan, dan bisa juga dikaitkan dengan kebijakan perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah, is it balance? Nah, balance di sini itu yang dimaksud itu adalah seimbang atau adil, yaitu yang dimana menggerakkan kejujuran serta rasionalitas. Contohnya itu adalah adil bagi semua pihak untuk jangka pendek maupun juga jangka panjang, dan upaya penciptaan hubungan win-win solution atau win-win relationship, ya. Jadi yang dimana itu tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, melainkan menguntungkan banyak pihak yang terlibat. Yaitu yang ketiga adalah, how will it make me feel about myself? Jadi lebih ke bagaimana perasaan saya pada diri saya sendiri jika keputusan yang saya ambil itu diketahui oleh keluarga atau dimuat di dalam koran atau media cetak lah ya.
Nah, seperti gimana perasaannya? Entah itu mau senang, bangga, malu, takut, atau sedih, atau bagaimana? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Olivia Aulia Rahmah dengan NIM 2018-710-807. Di sini saya mau menjelaskan manfaat the methods of ethical reasoning. Pertama, kemampuan berpikir secara luas atau ethical reasoning memiliki manfaat untuk berkemampuan, berwawasan, dan berpikir secara etis dan mempertimbangkan tindakan profesi atau mengambil kepuasan harus berdasarkan pertimbangan rasional, objektif, dan selalu dilandasi oleh integritas pribadi serta tanggung jawab yang tinggi. Kedua, penalaran etis membantu menentukan dan membedakan antara pemikiran, keputusan, dan tindakan yang benar dan yang salah, menyakitkan dan atau berbahaya bagi orang lain dan diri kita sendiri. Etika didasarkan pada dan dimotivasi oleh fakta, nilai emosi, keyakinan, emosi, dan perasaan. Tindakan etis didasarkan pada penalaran fakta yang cermat berdasarkan prinsip dan standar moral. Dan yang ketiga, ada penalaran etis juga berguna ketika kita ingin mengambil keputusan dalam berbisnis karena alam ethical reasoning kita dapat berpikir secara luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurul Hidayati dengan NIM 2018-710-912. Selanjutnya, the methods of ethical reasoning. Yang pertama ada utility reasoning. Didasarkan pada kemampuan untuk memprediksi konsekuensi dari suatu tindakan dengan membandingkan benefit dan cost dari keputusan kebijakan ataupun tindakan yang dilihat dari segi ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Yang kedua ada right reasoning. Dalam teori etika hak-hak yang ditetapkan oleh suatu masyarakat dilindungi dan diberi prioritas tinggi. Right reasoning digunakan untuk menentukan dan melindungi hak-hak manusia seperti hak untuk survive, hak dalam bebas untuk memilih, dan hak untuk menyadari potensi diri sebagai manusia. Contohnya, di Amerika, orang berhak memilih agamanya karena hak ini ditegakkan dalam konstitusi. Salah satu tujuannya adalah untuk menegakkan hak kebebasan beragama. Yang ketiga ada justice reasoning. Proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor keadilan termasuk dalam implementasinya. Di dunia ini memang sulit untuk menciptakan keadilan yang sempurna. Namun tentunya kita selalu berusaha untuk menciptakan keadilan yang ideal di mana memperlakukan tiap orang dengan sejajar. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Risa dengan NIM 449. Di sini saya membahas tentang pendekatan analisis terhadap masalah etika, di mana masalah etika sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama adalah faktual. Faktual ini biasanya melibatkan apa yang benar-benar diketahui tentang sebuah kasus. Nah, untuk contoh biasanya itu merupakan fakta-fakta yang ada di sekitar. Dan untuk faktual sendiri itu akan ada kontroversi yang bakalan ada atau yang akan terjadi seperti itu. Untuk penyelesaiannya biasanya diselesaikan dengan melakukan penelitian untuk mengungkapkan apakah fakta itu benar atau tidak, mengungkapkan kebenaran seperti itu. Untuk yang kedua adalah konseptual, di mana konseptual ini berhubungan dengan bisa tidaknya ide itu diterima. Ya, misalnya untuk mendefinisikan apa yang membedakan penyuapan hadiah dengan penyuapan seperti itu. Nah, itu biasanya diselesaikan lewat kesepakatan atas suatu arti atau konsep gitu. Untuk yang ketiga adalah moral. Untuk menemukan prinsip moral yang dapat diterapkan pada situasi tersebut. Untuk isu moral sendiri biasanya diselesaikan dengan lewat kesepakatan atas prinsip-prinsip yang relevan dan bagaimana prinsip-prinsip itu dapat diselesaikan.
Penerapan analisis cara mengambilnya yaitu menggunakan diagram garis dan diagram alur. Nah, untuk diagram garis sendiri ini sangat berguna untuk situasi di mana prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan agar kita mengetahui dengan jelas bagaimana prinsip etika diterapkan. Biasanya untuk cara penggambaran diagram garis, kita menggambar garis beserta berbagai contoh dan situasi yang akan kita ambil seperti itu. Nah, pada saat ujung ditempatkan atau paradigma positif dan ujung lain ada paradigma negatif. Nah, untuk contoh itu biasanya mendekati paradigma positif ditempatkan di dekat paradigma positif. Nah, untuk yang sebaliknya untuk paradigma yang negatif ditempatkan di paradigma negatif. Untuk penempatan masalah moral biasanya dibicarakan ke tempat yang tepat sepanjang garis. Nah, baru kita bisa menelaah apakah lebih mendekati paradigma positif atau negatif. Lalu kita menentukan apakah masalah itu bisa diterima atau tidak. Untuk diagram alur biasanya kita manfaat diagram alur ini untuk menganalisis berbagai kasus, terutama kasus yang mempunyai tahapan kejadian yang harus dipertimbangkan atau sederet konsekuensi yang mengalir dari setiap keputusan. Untuk keuntungannya, memberikan gambaran visual kepada kita tentang sebuah situasi dan memungkinkan agar kita bisa melihat konsekuensi yang mengalir dari setiap keputusan yang akan kita ambil. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Febriana dengan NIM 2018-70037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekeliruan umum dalam pengambilan keputusan etis tidaknya suatu keputusan tersebut. Nah, yang pertama di sini ada kemungkinan menggunakan sumber informasi yang berbeda. Beragam alternatif sering terjadi pada saat situasi pengambilan keputusan. Lalu yang kedua di sini ada kemungkinan mengukur cost dan benefit yang secara berbeda. Keputusan-keputusan dengan dimensi etika bisa menghasilkan akibat yang berbeda pula, yakni positif dan negatif. Lalu yang ketiga di sini ada kemungkinan tidak memiliki kesamaan interpretasi terhadap justice atau keadilan. Konsekuensi keputusan-keputusan bernuansa etika sering tidak diketahui secara tepat. Misalnya, pertimbangan penundaan promosi pada karyawan tertentu yang hanya berdasarkan pada gaya hidup dan kondisi keluarganya, padahal karyawan tersebut merupakan karyawan yang memiliki kinerja yang baik. Lalu yang keempat, di sini ada kemungkinan mengurutkan hak-hak yang berbeda. Keputusan-keputusan etika sering mempengaruhi kehidupan karyawan dan keluarganya, misalnya pemecatan terhadap para karyawan. Kesimpulannya, yakni apabila kita ingin mengambil keputusan hendaknya mengetahui atau menegakkan suatu masalah, mengumpulkan data dan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tindakan yang akan kita lakukan tersebut tepat. Jangan melakukan sesuatu yang melampaui batas kemampuan kita miliki. Apabila kita melakukan sesuatu tidak dipertimbangkan dengan matang dan berakibat sangat fatal atau dapat merugikan orang lain. Nah, dalam Islam sendiri pada surat Al-Baqarah ayat 2216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Dan dapat dijelaskan dalam surat tersebut bahwa Allah sebaik-baiknya tempat kembali ketika kita dihadapkan kepada sebuah masalah dan pada sebuah proses pengambilan keputusan. Tidak jarang dari kita kemudian melakukan sholat istiqoroh untuk melibatkan Allah dalam setiap pencarian solusi setiap masalah pada kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukanlah sholat istiqoroh 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Kemudian berdoalah meminta kepada Allah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Uintara Bella dengan NIM 2018-710700 ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Beberapa tahap yang menjadi faktor keberhasilan suatu keputusan itu diantaranya yang pertama, tahap perkembangan moral. Nah, tahap ini merupakan suatu penilaian
atau assessment dari kapasitas seseorang untuk menimbang-nimbang apakah secara moral benar. Semakin tinggi perkembangan moral seseorang, maka semakin berkurang ketergantungannya pada pengaruh-pengaruh luar, sehingga ia akan makin cenderung berperilaku etis. Sebagai contoh, kebanyakan orang dewasa ini berada dalam tingkat menengah dari perkembangan moral. Mereka sangat dipengaruhi oleh rekan kerja dan akan mengikuti aturan dan prosedur suatu organisasi. Individu-individu yang telah maju ke tahap yang lebih tinggi menaruh nilai yang bertambah pada hak orang lain, tak peduli akan pendapat mayoritas, dan kemungkinan besar menantang praktik-praktik organisasi yang mereka yakini secara pribadi sebagai sesuatu hal yang keliru. Lalu yang kedua ada lingkungan organisasi. Dalam lingkungan organisasi merujuk pada persepsi karyawan mengenai pengharapan atau ekspektasi organisasi. Apakah organisasi itu mendorong dan mendukung perilaku etis dengan memberi apresiasi atau menghalangi perilaku tak etis dengan memberi hukuman atau sanksi. Nah, kode etis yang tertulis, perilaku moral yang tinggi dari para seniornya, pengharapan yang realistis akan kinerja, peningkatan kinerja sebagai dasar promosi bagi individu-individu, dan hukuman bagi individu yang bertindak tak etis merupakan suatu contoh nyata dari kondisi lingkungan organisasi, sehingga kemungkinan besar dapat menumbuh kembangkan pengambilan keputusan yang sangat etis. Lalu yang ketiga ada tempat kedudukan kendali. Nah, tempat kedudukan kendali ini tidak lepas dengan struktur organisasi. Pada umumnya individu-individu yang memiliki moral kuat akan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengambil keputusan yang tak etis. Namun jika mereka dikendalikan oleh lingkungan organisasi yang sedikit banyak tidak menyukai pengambilan keputusan etis, ada kemungkinan individu-individu yang telah mempunyai moral yang kuat pun dapat tercemari oleh suatu lingkungan organisasi yang mengizinkan atau mendorong pengambilan keputusan tak etis. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah ini memperingatkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Allah juga telah memperingatkan orang-orang yang beriman agar selalu bersama dengan orang-orang yang benar, baik dalam perkataannya maupun perbuatannya. Karena sikap kepribadian dan cara pengambilan keputusan juga dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Saryani dengan NIM 2018710596. Di sini saya akan menjelaskan kriteria pengambilan keputusan yang etis. Kriteria ini pengambilan keputusan semata-mata bukan karena kepentingan pribadi dari seorang pengambil keputusan. Maka berikut beberapa hal kriteria dalam pengambilan keputusan yang etis, yaitu yang pertama ada pendekatan bermanfaat. Pendekatan bermanfaat yaitu konsep tentang etika bahwa perilaku moral menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Yang kedua ada pendekatan individualisme, yaitu konsep tentang etika bahwa suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu. Yang ketiga ada konsep etika, yaitu menyangkut keputusan yang dengan sangat baik menjaga hak yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Di antaranya ada hak persetujuan bebas, hak atas privasi, hak kebebasan hati nurani, hak untuk bebas berpendapat, hak atas proses hak, yang terakhir hak atas hidup dan keamanan.